muda, mari kita mau sama-sama tinggikan nama Tuhan hari ini. Kita mau serukan karena Allah kita yang berkuasa. Bersyukur hari ini kita punya satu pribadi yang benar-benar bisa kita andalkan. Mungkin manusia, keluarga kita, teman-teman kita bisa mengecewakan, tapi kita tahu saat ini kalau Tuhan gak akan pernah ngecewain kita. Mari kita mau percaya, mau beriman pada rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Setia, selalu
padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, Engkau sumber damai dan kekuatan kami Tuhan. Kami percaya hari ini Bapa, Engkau satu-satunya penolong dan kekuatan kami Tuhan. Kuasa-Mu mengatasi apapun di dunia ini Bapa. Kami percaya kami akan selalu aman ada di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan hari ini Tuhan ibadah kami lebih lagi. Kiranya sebentar kami mau mendengarkan juga sedikit dari firman-Mu. Biar hati dan pikiran kami Tuhan boleh terfokus hanya kepada Engkau Tuhan. Biar kami boleh menerima setiap firman-Mu, boleh menanamnya dalam hati kami Tuhan, dan boleh kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Gereja Rehoboth. Selama bulan Maret ini, ibadah masih peruntukan bagi pengurus dan pelayan. Kegiatan tengah minggu belum bisa diadakan secara onsite. Jadi kegiatan KKW, KKP diadakan secara online melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang sudah disediakan. Mari tertanam dan diperlengkapi di Gereja Rehoboth dengan mengikuti setiap acara yang ada dan menjadi the true disciple. Tuhan Yesus memberkati.
sobat muda, salam ketemu lagi dalam sebuah ibadah online. Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Walaupun kita dalam ibadah online, saya berharap kalian tetap ibadah dengan semangat, tetap sungguh-sungguh, siapkan hati kalian, pikiran kalian, catatan kalian. Karena sebuah ibadah bukan hanya sebuah pertunjukan, tapi ketika kamu dan saya bertemu sama Tuhan. Tema hari ini masih dalam satu tema yang sama, cari firman Tuhan 1 bulan ini, yaitu sukacita. Oke. Pertanyaannya, apa sih yang membuat orang bersukacita? Kita bisa sukacita kalau segala sesuatu kayaknya sesuai sama yang kita harapin. Kalau kalian anak muda, misalnya kalian lagi sinjah dapat angpau banyak, kalian sukacita. Kalau yang udah pada kerja tuh, kalian ngarepin banget punya bos baik, terus ngasih bonus, ngasih THR, dan kalian happy. Atau kalian punya gebetan, terus kalian nembak, diterima. Itu bikin kalian sukacita, ya kan? Tapi kenyataannya banyak sekali hal dalam hidup ini, bahkan sebagian besar dalam hidup kita itu berjalan gak sesuai sama yang kita harapin. Dan kejadian-kejadian itu seringkali hal-hal yang gak kita duga, gak bisa kita prediksi, gak bisa kita kendaliin. Misal satu hari kalian lagi tidur enak banget, jam 4 subuh tuh tiba-tiba kalian kebangun karena ada kucing lagi berantem. Kalian mulai bete, lagi anak-anak tidur, kalian kebangun karena kucing. Jadi kalian cepet-cepet berusaha untuk tidur lagi tapi nggak bisa tidur. Akhirnya kalian sekolah, nyampe sekolah kalian ngantuk. Dan gawatnya hari itu yang lagi jaga itu guru yang killer. Ketahuan deh kamu ketiduran, dimarahin, kamu harus push up dan lain sebagainya. Iya. Terus waktunya istirahat, kamu jalan-jalan, nggak sengaja tubrukan sama teman kamu yang lagi bawa bakso. Jadi baju kamu belepotan sama kuah bakso. Gak lama dari situ tiba-tiba gebetan kamu lewat tuh, kecengan kamu lewat. Dengan tampang kamu yang udah amburadul, abis push up, abis kena kuah bakso, ketemu sama kecengan kamu, dan kamu bilang, wah harusnya ketika dia lihat aku lagi ganteng, tapi taunya lagi amburadul. Hal-hal seperti itulah, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang unpredictable, sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang kadang nggak bisa kita kuasai. Ketika kamu pulang, taunya mama kamu lagi ngomel-ngomel karena masakannya lagi gosong dan lain sebagainya. Kamu jadi ikutan kena damprat dan lain-lain sebagainya, yang membuat hari kamu seharian itu jadi bete. Iblis membuat sebuah tipu, membuat sukacita menjadi suka bila. Kamu sukacita, kamu suka bila ini, kamu suka bila itu. Dan iblis membuat dunia bersuka, bukan sukacita, tapi suka bila. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang berbeda dari yang dunia berikan. Sukacita seperti apa yang Allah berikan buat setiap kita. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu sukacita dalam masa krisis. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu buat setiap anugerah yang kau berikan buat kami. Kami tahu ada hadiah yang sangat besar yang kau berikan buat kami, yaitu sebuah sukacita yang engkau berikan sendiri, yang Yesus berikan sendiri buat kami.
Buat kami anak-anak mudamu boleh ngerti sukacita seperti apa yang sebetulnya engkau sediakan buat setiap kami. Sehingga kami boleh mengalami sukacita di dalam Kristus dalam setiap masa hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka yuk satu topik firman Tuhan dari Filipi 1. Perikopnya dari ayat 12 sampai 26. Judulnya adalah Kesaksian Paulus dalam penjara. Cerita dulu ya. Kitab Filipi ini ditulis sama Paulus ketika Paulus di penjara. Penjara di Roma, dan Filipi ini terkenal dengan satu kitab yang disebut kitab Sukacita. Latar belakang Filipi saya cerita dikit ya. Jemaat Filipi. Jadi satu kali Paulus itu mau mengabarkan Injil ke Asia. Tapi Roh Kudus tuh menahan untuk dia mengabarkan Injil ke Asia. Satu waktu, satu malam dia dapat mimpi. Ada satu orang dari daerah Eropa, Makedonia, lambai-lambain tangan, minta tolong, help us, sebarkan Injil di sini, gitu ya. Karena Paulus dapat mimpi di situ, akhirnya Paulus berkesimpulan, oh berarti Allah menghalangi kami untuk mengabarkan Injil ke Asia karena Allah mau untuk kami mengabarkan Injil ke Eropa. Jadi jemaat pertama di Eropa yang Paulus kunjungi itu adalah jemaat di Filipi. Nah ini ya, jadi akhirnya Paulus bersama Silas pergilah mereka ke Filipi. Apa yang terjadi? Ketika mereka di Filipi, Paulus mulai memberitakan Injil. Ada satu orang hamba perempuan kerja dalam satu rumah, tapi dia punya roh tenung. Nah majikannya ini tuh punya satu keuntungan karena hamba perempuan ini punya roh tenung. Jadi mungkin karena dia suka roh tenung, banyak orang yang jadi jadi percaya dan ngasih persembahan atau gimana, pokoknya majikan ini jadi kaya raya karena hambanya ini punya roh tenung. Singkat cerita, Paulus dan Silas ketika dia lagi berkhotbah, roh tenung dari hamba perempuan ini diusir. Jadi hamba perempuan ini akhirnya bertobat lah gitu ya. Nah karena hamba perempuan ini udah gak punya lagi roh tenung, akhirnya jadi majikan ini punya kerugian besar karena udah gak bisa bertenung lagi, gak bisa meramal lagi gitu. Jadi singkat cerita, Paulus dan Silas dimasukin ke penjara gara-gara hal itu. Niatnya baik, niatnya mau melayani Tuhan, niatnya mau menginjili, bahkan yang buka jalan penginjilan lewat mimpi itu Tuhan. Tapi kenyataannya Tuhan, Engkau yang nyuruh aku untuk melayani ke Makedonia, untuk melayani ke Eropa, melayani ke Filipi. Aku malah di penjara di Filipi. Aneh ya, kadang dalam hidup ini ada banyak hal dalam hidup ini yang gak sesuai sama yang kita mau. Tapi kalian tahu ceritanya kan, Paulus dan Silas ketika mereka di penjara di Filipi, mereka berdoa menyembah Tuhan di tengah kesesakan dan mereka dibebaskan secara ajaib luar biasa. Bahkan kepala penjara di Filipi bertobat. Nah dari situ jemaat di Filipi mulai berkembang. Nah, setelah beberapa tahun Paulus terus melayani Injil ke sana kemari. Dan akhirnya Paulus tuh tertangkap lagi karena Injil lagi dan dipenjara lagi di Roma. Nah ini ceritanya adalah ketika Paulus ada di penjara di Roma, dia berusaha naik banding tuh ke Kaisar. Di tengah-tengah ujung-ujung ajal kehidupannya, dia tahu nih, ini saya udah akhir-akhir kehidupannya, jadi dia tulis banyak surat buat jemaat-jemaat, salah satunya jemaat di Filipi. Jadi surat ini ditulis pada masa-masa krisis kehidupan Paulus, pada masa-masa dia nggak tahu bakal dilepasin atau akhirnya dia dihukum mati di Kaisar Roma. Ya, kita belajar yuk kesaksian Paulus dalam penjara. Saya akan bacakan, kalian yang punya yang ada Alkitab masing-masing juga kalian buka baca pelan-pelan. Oke. Saya akan membagikan
apa hal yang menyebabkan Paulus bisa tetap bersukacita di tengah masa krisis seperti itu? Ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi hal yang pertama, apa yang nyebabin Paulus bisa tetap bersukacita di masa krisis? Karena dia sadar banget kalau dia masuk masalah, dia masuk penjara itu karena sebuah kebenaran. Kalian perhatikan baik-baik ya, ada 3 hal penyebab orang masuk dalam sebuah masalah. Yang pertama, karena kesalahan dia sendiri. Dia lakuin sebuah kesalahan. Misal dia nggak naik kelas karena dia males belajar, jadi diomelin ibu guru, nggak naik kelas, dimarahin mama, nggak dapat uang jajan dan lain sebagainya. Ya. Atau makannya jorok, sambal nggak karu-karuan, akhirnya dia jadi sakit mah dan lain sebagainya. Itu dia punya masalah karena kesalahan dia sendiri. Yang kedua, dia punya masalah karena dia lakukan sebuah kebenaran. Misal, kalian diputusin pacar tuh, kenapa? Karena kalian gak mau tinggalin iman kalian sama Tuhan. Sakit ya? Sakit, tapi karena sebuah kebenaran, kalian ngalamin sebuah masalah. Yang ketiga, kalian ngalamin masalah karena sebetulnya hidup kalian baik-baik aja, biasa-biasa aja, tapi memang Allah mengizinkan kalian masuk dalam sebuah percobaan, dalam sebuah masalah dengan sebuah tujuan untuk membangun iman kalian. Nah, jadi ketika kamu dalam masalah, recheck. Yang pertama, aku ngadepin masalah itu karena kesalahan aku enggak? Karena kebodohan aku enggak? Kalau memang aku ngadepin masalah karena kesalahan aku, jangan cari umpan lain, jangan cari kesalahan orang lain. Minta ampun, bertobat, perbaiki. Tapi ketika kalian dapat ngalamin masalah dan kalian udah cek, aku ngalamin masalah karena aku jalanin hidup karena kebenaran seperti Paulus ya. Telah nyata kalau aku masuk penjara karena sebuah Injil, bukan karena aku korupsi, bukan karena aku berantem sama orang di pasar dan lain sebagainya. Telah nyata kalau aku masuk penjara karena Injil, karena sebuah kebenaran. Kalau kamu kalian dapat masalah karena sebuah kebenaran, atau karena memang Allah mengizinkan memproses hidupmu, bersukacitalah. Jadi yang pertama, alasan kamu bersukacita di tengah krisis, pastikan apa alasan kamu dalam masalah. Yang kedua, bagaimana Paulus bisa tetap bersukacita di tengah krisis? Kita lanjut baca ya pelan-pelan ya dari ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi udah Paulus lagi dalam keadaan penjara, masih ada orang-orang yang sengaja bikin Paulus biar tambah berat di penjara. Udah kena, bahasanya ya, udah jatuh ketimpa tangga. Pernah ya kamu ngalamin itu? Udah kamu lagi ngalamin masalah, ada orang-orang yang sengaja pengen buat kamu hidup dalam masalah. Nah, lanjut ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Ajaib ya. Ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi hal kedua, kenapa alasan Paulus bisa tetap bersukacita di tengah krisis? Ayat 19, karena dia punya keyakinan
bahwa dia itu nggak sendiri. Ada orang-orang lain, jemaat Filipi yang berdoa buat dia. Ketika kamu sedang ngalamin sebuah masalah, kamu tahu kamu nggak sendiri. Ada orang-orang yang peduli sama kamu. Jangan kamu simpan itu sendiri, pikir aku mau simpan itu sendiri. Nah, masih ada orang-orang yang peduli sama kamu. Kalau kamu punya orang tua yang bisa ngobrol sama kamu bisa curhat sama orang tua, bersyukur banget. Ketika kamu punya masalah, kamu bisa curhat, kamu bisa cerita sama orang tua kamu. Tapi ada juga orang-orang yang bahkan anak muda lebih sering untuk lebih bisa percaya ngobrol sama teman-temannya kebanding sama orang tuanya. Ketika kamu lagi ngadepin masalah, ingatlah, ada orang-orang seiman kamu yang mau berdoa buat kamu. Ada kakak-kakak pembimbing kamu yang mau berdoa buat kamu. Jadi ketika kamu punya masalah, kamu gak sendiri. Kamu bisa cerita sama orang. Tapi hal yang lain yang lebih berharga lagi dari itu, ketika Paulus tahu ayat 19 ya. Dan karena pertolongan Roh Yesus Kristus. Hal kedua, kenapa Paulus bisa tetap bersukacita di masa-masa krisis? Yang pertama, dia sangat sadar dia tidak sendiri ngadepin semua masalah itu. Dia tahu sekeliling dia berdoa buat dia, dan yang utama, karena dia tahu Yesus ada di sana. Apapun masalah yang kamu hadapi saat ini, kamu gak sendiri. Yesus ada bersama dengan kamu. Dia topang kamu, dia kuatkan kamu, dia hibur kamu, dan dia ada di sana. Dia akan memberi kekuatan dan jalan keluar buat kamu. Yang ketiga, apa yang nyebabin Paulus bisa tetap bersukacita di masa krisis? Ayat 20 ya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi yang ketiga, kenapa Paulus bisa tetap bersukacita di tengah krisis? Karena dia sudah tahu betul, dia sadar betul akan hidupnya. Kalau hidupnya bukan cuma buat dia aja, tapi dia bilang kalau aku hidup untuk memberi buah. Kita memiliki sukacita sejati kalau fokus hidup kita itu berpindah dari untuk nyenengin diri sendiri menjadi sebuah kesadaran kalau hidup kita itu adalah sebuah kesempatan untuk memberi buah. Ada satu kisah yang sangat menarik yang saya akan bagikan. Satu kali ada satu orang ibu-ibu kaya, dia datang dengan make upan yang cantik, turun dari mobil yang sangat bagus dengan tas yang mewah bermerek, dan dia masuk dalam satu ruangan, yaitu ruangan psikiater gitu ya. Dan dia bilang, dokter, saya sudah sangat lelah dengan hidup ini, saya stres dengan hidup ini, saya mau mengakhiri hidup ini, saya sudah putus asa dengan hidup ini. Dan dia cerita berbagai macam keluhannya di tengah segala sesuatu kemewahan hidup dia padahal. Dan akhirnya dokter ini dia gak ngomong banyak hal, dia cuma tersenyum dan dia manggil satu orang ibu, tukang bersih-bersih di ruangan itu. Dan ibu itu dipanggil, ibu yang sangat sederhana, cuma tukang bersih-bersih bangunan. Ternyata ibu ini adalah ibu yang terkenal di ruangan itu, di satu gedung itu adalah ibu yang selalu bersukacita. Jadi seluruh gedung itu selalu bertanya-tanya, ini kayaknya
bosnya baik banget sama ibu ini, sehingga dia kayaknya tuh selalu happy. Dia dapat bonus apa sih gitu ya yang orang lain gak dapat. Kemudian psikiater ini dia bilang sama ibu ini, ibu coba tolong ceritakan kenapa ibu bisa selalu terlihat bahagia dalam hidup ini. Dan ibu ini cerita, 3 tahun yang lalu suami saya itu meninggal. Dan ketika suami saya meninggal, hidup saya tuh rasanya hancur sekali. Kenapa? Karena saya yang biasanya hidup cuma sebagai seorang ibu rumah tangga, nggak punya satu kemampuan buat biayain kehidupan anak-anak, kehidupan keluarga. Tiba-tiba saya harus bekerja, cari uang, dan saya nggak tahu harus berusaha bekerja apa selain saya jadi harus tukang bersih-bersih di gedung ini. Tapi dia bilang saya tetap harus berjuang dalam hidup karena saya mempunyai seorang anak yang harus saya biayai. Tapi 3 bulan setelah suaminya meninggal, tiba-tiba anaknya juga meninggal karena ditabrak oleh sebuah truk. Dan dia bilang hidup saya hancur luar biasa. Ketika suami saya meninggal, saya pikir saya masih punya anak yang buat saya hidupi, yang buat saya perjuangkan dalam hidup saya, kerja buat anak saya, yang satu saat mungkin anak saya yang akan pelihara hidup saya, yang akan bangkit untuk memelihara keluarga saya. Tapi setelah anak saya juga meninggal, saya pikir udah gak ada harapan lagi buat hidup saya. Buat apa saya hidup lagi? Dan dia sudah berusaha berkali-kali untuk mengakhiri kehidupan dia. Dia sangat hancur, dia udah sangat putus asa. Tapi satu waktu ketika dia pulang dari pekerjaan, dia jalan pulang ke sebuah tempat tinggal yang sangat sederhana. Ada 1 ekor kucing kecil yang ikutin jalan dia terus. Dia endus, dia ikutin kemana-mana. Dia pikir ngapain sih ini kucing kamu ikutin saya terus gitu. Tapi kucing ini gak berlalu dari dia. Jadi akhirnya kucing itu ngikutin dia terus sampai masuk ke rumahnya dia. Singkat cerita, dia memberikan 1 cangkir susu buat kucing ini. Dan apa yang terjadi? Dia bilang, untuk kali pertama dalam hidup saya setelah kejadian 3 tahun saya ditinggal oleh suami saya bisa tersenyum. Dan sejak dari itu dia mulai berpikir, jika 1 cangkir susu saja bisa membuat saya tersenyum, alangkah jauh lebih baik ketika saya mulai enggak fokus sama masalah saya sendiri dan saya mulai memperhatikan orang lain. Dan ketika saya melihat orang lain tersenyum karena kebaikan saya percaya kebahagiaan itu akan balik sama hidup saya. Dan dia mulai lakukan hal itu. Dia mulai, sejak hari itu dia mulai peduli sama orang. Dia mulai datengin tetangga dia yang udah tua. Dia mulai bantu bersih-bersih dan dia bilang, senyum dari nenek itu aja udah bikin saya bahagia. Di tengah segala kesibukan di kantor itu yang begitu padat, dia selalu berusaha menyempatkan diri untuk menyapa seorang yang belum dia kenal, untuk menolong orang-orang yang kesulitan. Dan dia bilang kebahagiaan mereka itu membalik jadi kebahagiaan saya. Jadi salah satu kunci sukses, salah satu kunci sukacita kalian di masa krisis, yaitu apa? Stop mikirin masalah kalian sendiri. Tapi jika kamu nggak punya satu alasan pun untuk kamu bersuka cita hari ini, dan kamu bilang, aduh hidup aku hancur, aku baru diputusin pacar, uang jajan aku di stop, aku nggak tahu nanti kuliah gimana, atau kalian kerjaan kalian mungkin dihadapkan untuk masa-masa PHK, dan kalian bilang aku nggak punya satu alasan pun untuk aku mengucap syukur dan bersuka cita. Lihat baik-baik ya, jika kamu tidak punya satu alasan pun untuk bersuka cita hari ini, berikan orang lain satu buah alasan untuk bersuka cita lewat hidupmu. Dan secara ajaib, sukacita itu akan kembali kepadamu berkali-kali lipat. Lukas 6 ayat 38 berkata apa?
give and it will come back to you. Ketika engkau memberikan sesuatu, sukacita, itu akan kembali kepadamu dalam satu ribaan yang penuh, yang diguncangkan, yang dipadatkan, itu akan kembali kepadamu. Stop mikirin masalah kamu sendiri, tapi belajar cari orang lain sebuah alasan untuk mereka bersukacita lewat hidup kamu. Dan yang terakhir, apa alasan kita tetap bersukacita di masa krisis? Karena jadi orang Kristen itu double porsi keuntungan. Paulus bilang apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena bagiku ketika aku hidup punya kesempatan buat menghasilkan buah. Ketika kita nggak fokus sama diri kita sendiri, itu adalah sebuah sumber sukacita yang lain. Karena ketika kita lagi punya masalah, mungkin itu adalah sebuah kesempatan untuk kamu menghasilkan buah. Tapi yang terakhir, even Paulus bilang gini, tapi bagiku hidup adalah Kristus, tapi mati pun itu adalah sebuah keuntungan. Wow. Roma 8 ayat 28 berkata apa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang mengasihinya. Wow, luar biasa sekali. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam setiap masalah yang kita hadapi. Paulus ngalamin masalah masuk penjara. Tapi dengan jelas karena dia masuk penjara, ayat 12 bilang apa? Dengan ini Injil justru telah diberitakan lebih lagi. Di ayat berikutnya ditulis apa? Karena aku masuk penjara, orang-orang percaya lain yang tadinya takut buat memberitakan Injil malah jadi punya keberanian. Di tengah masalah, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatunya untuk datangin kebaikan buat kamu dan saya. Sepakat sama Allah, Dia selalu datangin kebaikan. Tapi seandainya dalam masa hidup kita nggak ngelihat kebaikan itu lewat masalah kita, ujung-ujungnya kalau sampai pun kita mati, Paulus bilang itu sebuah keuntungan. Jadi mungkin ada kalian yang ngalamin masa-masa sulit dalam hidup, atau kalian sedang berdoa untuk kesembuhan seseorang yang kau kasihi. Segala sesuatu datangin kebaikan, tapi seandainya ujung-ujungnya apa yang kalian harapkan, apa yang kalian doakan gak sesuai sama yang kalian pikirkan, yang kalian harapkan, bahkan sampai akhir hidup kalian, percayalah akhir hidup kalian pun engkau tetap punya mahkota kehidupan di surga. So, hari ini satu ringkasan sebuah khotbah yang sederhana. Bagaimana engkau ngadepin tetap bersukacita dalam masa-masa krisis. Mulai saat ini jangan mau hidup kita tuh diombang-ambing bahagiaan kita sama hal yang di luar. Sukacita dalam Kristus bukan sukabila yang iblis berikan. Sukacita dalam Kristus bukan sukacita yang bergantung sama luar, yang membuat mood kita naik turun. Pagi kita happy, sebentar kita ketemu orang yang nyengor dan kita mulai moodnya bete, bentar baik lagi, bentar mood lagi, dan bolak-balik. Tapi mulai hari ini, mari kita warnai dunia kita dengan sukacita yang sejati. Kenapa? Karena kesaksian hidupmu yang paling berkesan bagi dunia adalah sukacitamu. Di tengah dunia yang penuh masalah, di tengah dunia yang mereka kehausan dengan sebuah namanya sukacita dan kebahagiaan, dan mereka pikir mereka bisa sukacita kalau ini, kalau itu. Tapi ketika mereka boleh lihat sukacita sejati dalam hidupmu, itu adalah kesaksian yang paling berkesan untuk dunia. So, mulai hari ini, putuskan untuk bersukacita. Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur buat hari ini.
Kami tahu Engkau ada di dalam kami. Bahkan ketika Engkau ada di dalam kami, Engkau berkata, sukacitamu Engkau berikan dalam hidup kami, supaya sukacita kami menjadi penuh, bahkan meluap ke sekitar kami Tuhan. Di tengah segala kondisi dunia ini yang gak jelas, di tengah begitu banyak kesusahan yang terjadi di sekitar kami tahu sukacita Kristus itu ada di dalam kami, bahkan meluap keluar, sampai orang lain boleh melihat ada sesuatu yang beda dalam hidup kami, karena Engkau adalah sumber sukacita kami. Mari bantu kami Tuhan dalam hidup kami, masa muda kami, dimanapun kami berada. Biar kesaksian hidup kami itu jadi berkat buat sekitar kami, orang boleh ngelihat kalau hidup di dalam Kristus adalah hidup yang penuh dengan sukacita, bukan sukabila, bukan karena kami maunya sesuatu yang buat kami sukacita, tapi karena kami tahu Yesus ada dalam hidup kami dan sukacita kami menjadi penuh. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Gereja Rehoboth. Selama bulan Maret ini, ibadah masih peruntukan bagi pengurus dan pelayan. Kegiatan tengah minggu belum bisa diadakan secara onsite. Jadi kegiatan KKW, KKP diadakan secara online melalui Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang sudah disediakan. Mari tertanam dan diperlengkapi di Gereja Rehoboth dengan mengikuti setiap acara yang ada dan menjadi the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.